Dharma Persada. Perkenalkan, nama saya Afifa Dian Tarima. Nama saya Ridho Diolaksa. Saya Niko Prayogi. Nama saya Muhammad Ismail Bahrun dari Prodi Bahasa dan Budaya Jepang. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil pembelajaran kami mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Bahasa adalah alat utama manusia untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Melalui bahasa, kita bisa berbagi pikiran, perasaan, dan gagasan. Indonesia memiliki lebih dari 300 bahasa daerah, mencerminkan kekayaan budayanya. Ada 3 hal utama yang akan kami bahas. Yang pertama, asal-usul bahasa Indonesia. Yang kedua, kedudukan bahasa sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Yang ketiga, fungsi bahasa dalam kehidupan berbangsa. Tujuannya agar kita makin paham sejarah dan pentingnya bahasa Indonesia sebagai lambang persatuan negara. Kami di sini menggunakan metode kualitatif melalui studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, dan dokumen akademik, lalu dianalisis secara deskriptif. Sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa Melayu yang telah digunakan selama berabad-abad di Nusantara. Bahasa ini dipilih karena bahasa ini mudah dimengerti dan telah menjadi lingua franca atau bahasa penghubung antar suku dan bangsa. Peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928 melalui Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia resmi menjadi bahasa simbol pemersatu bangsa Indonesia. Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat, antara lain alat persatuan Indonesia, satu bahasa, satu tanah air, satu bangsa Indonesia. Bersama-sama kita melanjutkan revolusi ini, bersama-sama kita mensukseskan ini. Sejak saat itu, bahasa Indonesia menjadi simbol perjuangan dan identitas bangsa Indonesia. Kenapa bahasa Melayu yang dipilih? Karena bahasa Melayu sudah digunakan secara luas, mudah dipelajari, dan netral dari kepentingan daerah tertentu. Bahasa Melayu juga sudah digunakan dalam banyak karya sastra, surat kabar, dan naskah kerajaan. Seiring waktu, bahasa Indonesia terus mengalami perkembangan. Mulai dari ejaan Van Ophusen, ejaan Suwandi, hingga EYD yang kita gunakan sekarang. Berbagai kongres bahasa juga digelar untuk memperkuat posisinya. Pemirsa, bahasa Indonesia untuk pertama kalinya digunakan sebagai bahasa kerja dalam Sidang Umum UNESCO ke-43 di Samarkand, Uzbekistan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti menyampaikan pernyataan nasional dalam Sidang Umum UNESCO. Dalam pidatonya, Menteri Muti menyampaikan apresiasi kepada negara anggota UNESCO atas dukungan terhadap pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa kerja ke-10 UNESCO sejak November 2023. Menteri Muti menegaskan bahasa Indonesia telah menjadi alat pemersatu bagi lebih dari 1.300 etnik di tanah air dan kini memiliki peran baru sebagai jembatan pengetahuan antar negara.
Penggunaan bahasa Indonesia di forum internasional ini meneguhkan komitmen pemerintah dalam memperkenalkan identitas nasional di tingkat global. Indonesia terus mengembangkan kebijakan open science dan mendukung upaya UNESCO dalam penerapan etika kecerdasan artifisial agar transformasi digital tetap berpihak pada manusia dan menghormati martabatnya. Indonesia juga meyakini bahwa kebudayaan adalah jiwa kemanusiaan dan fondasi perdamaian. Kami berkomitmen untuk terus melindungi dan memajukan keberagaman melalui program pelestarian berbasis masyarakat dan pendidikan warisan budaya. Tujuannya agar bahasa Indonesia tetap relevan di era modern. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan penting. Sebagai bahasa nasional, ia menjadi simbol kebanggaan dan identitas bangsa. Sebagai bahasa negara, digunakan dalam pemerintahan, pendidikan, dan hukum. Dua peran ini menjadi bahasa Indonesia sebagai pilar utama persatuan nasional. Fungsi bahasa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari berbagai macam kepulauan. Fungsi bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi saja, tetapi juga sebagai pemersatu bangsa. Bahasa Indonesia pun merupakan alat sarana pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, bahasa Indonesia merupakan kebanggaan simbol untuk pergaulan kebudayaan Indonesia. Dengan adanya bahasa Indonesia, kita dapat saling memahami meskipun kita merupakan berbeda daerah. Bayangkan, kalau setiap daerah hanya menggunakan bahasa lokal saja, pasti komunikasi akan susah. Jadi, bahasa Indonesia benar-benar menjadi jembatan penghubung seluruh rakyat Indonesia. Pemerintah juga berperan penting lewat Kongres Bahasa Indonesia yang pertama kali diadakan pada tahun 1938. Dari sinilah muncul keputusan penting seperti penyempurnaan ejaan, penyusunan KBBI, dan pedoman pembentukan istilah-istilah baru. Bahasa Indonesia tumbuh dari sejarah panjang dan semangat persatuan. Ia menjadi alat perjuangan dan identitas bangsa sejak Sumpah Pemuda 1928. Ini perannya semakin penting di era globalisasi. Sebagai mahasiswa, kita perlu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Kita juga harus bangga menjadi bahasa utama dalam karya dan komunikasi. Cinta bahasa berarti cinta Indonesia. Seiring dengan berkembangnya zaman, bahasa Indonesia pula berkembang dengan cara yang unik. Bahasa Indonesia pula dapat menarik perhatian orang-orang luar untuk mempelajari bahasa Indonesia tersebut. Bahasa Indonesia memiliki daya tarik dalam bentuk tulisan maupun lisan. Dengan mempelajari sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, harapannya dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air, memperkuat persatuan, dan memahami nilai-nilai luhur budaya, serta meningkatkan kemampuan dan kreativitas pemirsa sekalian. Jadi tunggu apa lagi? Cintai bahasa kita dengan menggunakan secara baik dan benar dalam keseharian. Jaga kemurnian dari pengaruh yang tak perlu. Dan yang terpenting, wariskan kekayaan ini pada anak cucu kita. Karena masa depan Indonesia ada dalam setiap kata yang kita ucapkan. Jadikan bahasa Indonesia kebanggaan kita bersama. Kami percaya dengan menjaga bahasa, kita menjaga identitas bangsa. Terima kasih sudah menonton. Bangga berbahasa Indonesia.